warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, karunia-Nya, inayah hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudaraku, anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa menit ke depan saya akan membersamai untuk makan sahur bersama sambil kita coba bersama dengarkan beberapa hal yang ingin saya bedah pada kesempatan pada sore malam jelang pagi ini. Kita pada waktu yang lalu telah membicarakan 9 sukses kunci yang harus kita buka bersama. Dan ternyata sebenarnya dari 9 sukses itu, semoga Bapak Ibu dan anak-anak sekalian masih ingat, 9 sukses kemarin adalah 9 gerak yang menuju kesuksesan. Ada gerak cepat, gerak bersama, gerak fokus, gerak profesional, gerak benar, yang ke-6 gerak amanah, yang ke-7 gerak ikhlas, ke-8 gerak cerdas, dan yang ke-9 gerak berkelanjutan. Namun demikian, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ada kata satu kunci lagi yang harus membersamai dalam setiap 9 gerakan itu adalah gerak doa, zikir, wirid, dan doa. Ini yang sebenarnya menjadi kunci dari semua kunci 9 sukses yang telah kita bahas pada beberapa waktu yang lalu. Di pekan yang terakhir Ramadan ini, kita bersama-sama tentu mengharapkan segala macam berkah Ramadan ada, nempel, hinggap di dalam diri kita dan keluarga serta komunitas kita masing-masing. Kalau kita bergerak dengan cepat, bersama, fokus, profesional, benar, amanah, ikhlas, cerdas, dan sustainability dipertanggungjawabkan, tidak akan bermakna apa-apa kalau kita tidak dengan doa. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semuanya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka engkau akan aku ijabahi, aku penuhi. Saudara sekalian, doa yang bagaimana yang sebenarnya bisa? Tentu dengan niat yang ikhlas, tentu dengan tidak memaksakan diri, tentu memahami betul bahwa Allah lah yang perencana segala sesuatunya. Tentu menyadari bahwa kalaupun kita gagal, pasti Allah membuat rencana yang lebih baik. Kalau kita tidak mendapati doa itu, maka kita akan diganti dengan keinginan yang lain. Tentu yang keenam adalah kita sadar betul doa kita itu jangan hanya sebagai need atau hanya sebagai keinginan, tapi sebuah kebutuhan. Bisa jadi kita hanya keinginan, belum jadi kebutuhan, sehingga Allah belum memperkenankan doa kita. Oleh karenanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh tadarru' wa khufyah, dengan penuh harapan, dengan suara yang sangat lembut dan tidak mengkotak Allah di dalam bingkai doa kita, tetapi kita sandarkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat yang di dalam kitab klasik bahwa pernah suatu saat Nabi Musa alaihissalam sakit, sakit mencret. Nah, kemudian segala macam pengobatan dilakukan, tapi belum kemudian minta kepada Allah, ya Allah, doanya apa? Apa ya Allah obat yang harus saya minum? Allah berfirman, datanglah ke atas bukit, di sana ada buah, makanlah buah dan daunnya. Setelah diambil dan kemudian ya Allah terima kasih, dibawa pulang dan setelah dimakan di rumah sehat kembali tuntas. Beberapa hari kemudian ternyata sakit datang lagi, sakit perutnya dan mencret lagi. Serta-merta Nabi Musa langsung naik ke atas bukit dan mengambil buah itu sambil daunnya dan dimakan secukupnya sesuai dengan perintah yang pertama. Sampai di rumah dan beberapa hari ternyata nggak sembuh-sembuh. Kemudian Nabi Musa bertanya, ya Allah, kok aku nggak sembuh? Kata Allah, engkau yang pertama meminta kepadaku, berdoa minta kabul dan aku perkenankan. Tapi yang sekarang tidak meminta aku, tidak berdoa. Sehingga bukan karena barangnya, bukan karena ini, tapi karena ridhonya. Saudaraku, ma'asyiral muslimin dan teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya saya tidak setuju kalau dibilang doa mustajabah ini sesuatu ini terjadi karena doaku, bukan, tapi karena Allah mengijabahi. Jadi jangan kemudian ini karena doaku, kita berdoa pasti ini sukses, doa kita ini pasti akan dikabulkan, tidak, tapi karena Allah berkehendak. Sehingga kita semuanya
Jangan sampai kemudian ketika kita gagal doa, kemudian kita menyalahkan kepada nasib pada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu, marilah kita senantiasa dalam setiap gerakan kita ikuti dengan doa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata menyandarkan dengan penuh keikhlasan dan penuh keyakinan bahwa Allah memberikan yang terbaik kepada kita semuanya. Semoga dengan zikir kita, dzkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Maha suci Allah yang telah memperkenankan segala doa ini dan kita terhindar dari siksa api neraka. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan semua doa-doa kita, semua keinginan kita, cita-cita kita, niat kita yang baik di bulan suci Ramadan ini disertai pada malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.